1. Kayaknya mau nyampe. Nggak bisa ternyata, harus pakai WhatsApp. Oke kan, jelek ya kalau pakai ini. Ini ya jeleknya. Oke. Hah? Kok nggak bisa ini? Oh, nggak mendukung harus pakai itu. Oke lah. Nih. Bentar ya, Pak. Waktunya udah lewat. Kita mulai bahas soalnya tadi. Nomor 1 apa? Kelihatan kan ya di layar? Nomor 1 apa nomor 1? A. Oke, lalu kita bahas paragraf 1. Pernyataan yang tepat adalah ini Argusianus bipuntatus. Binatang berjenis unggas satu ini dikenal dengan nama double pen, Argus atau kuau bergaris ganda.
walaupun hanya sedikit saja bukti akan keberadaannya, akan tetapi dipercaya bahwa binatang ini merupakan hewan asli Indonesia yang berhabitat di sekitar Pulau Jawa dan Sumatera. Ini kata kuncinya ada. Ada kuau bergaris berganda yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Apakah memang benar-benar ada dari kalimat itu? Kalimat yang menyiratkan ada mana? Ada kuau bergaris berganda yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Di sini ya, walaupun hanya sedikit saja bukti. Artinya, walaupun hanya sedikit, berarti kan tersirat ada gitu kan. Tapi bisa bahwa binatang ini merupakan hewan asli Indonesia yang berhabitat di sekitar Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, dari kata ini sampai sini, nah ini menyebabkan bahwa ada, memang benar ada kuau bergaris berganda yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Itu ya. Saya kira nanti yang lain B sama E sampai E juga otomatis salah nanti kalau kita buktikan juga. Oke, nomor 2. Setiap hewan asli di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Pada nomor 1, manakah pernyataan yang paling tepat? Apa? C. Dulu apa? C. Setiap hewan asli Indonesia dilindungi undang-undang. Setiap hewan asli Indonesia dilindungi undang-undang. Kita bisa mengatakan bahwa semua hewan asli Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Kita juga bisa mengatakan seperti itu. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan yang paling tepat? Paragraf 1. Oke. Arcusianus bipuntatus, binatang berjumlah saat ini, oke. Dikenal dengan nama itu, walaupun hanya sedikit bukti, gitu kan, akan tetapi dipercaya bahwa ini hewan asli Indonesia berhabitat di Pulau Jawa dan Sumatera. Kalau kita cek, setiap hewan asli Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Ada yang tidak dilindungi oleh undang-undang, yaitu bukan hewan asli Indonesia. Ada yang tidak dilindungi undang-undang, yaitu bukan hewan asli Indonesia. Apa kita bisa menyimpulkan dari ini? Di sini kan kalau di teks 1, di teks 1 ini, dari kata-kata ini, walaupun hanya sedikit, yang tadi ya, dari sini, walaupun hanya sedikit saja bukti akan keberadaannya. Tadi kan menyiratkan ada hewan asli Indonesia, yaitu kuau bergaris ganda gitu kan. Dan di sini disebutkan bahwa setiap hewan asli Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Kalau C cocok nggak kira-kira? Ada yang tidak dilindungi oleh undang-undang, yaitu bukan hewan asli Indonesia. Di sini tidak menyinggung sama sekali yang tidak dilindungi undang-undang. Di sini kan yang disinggung apa yang disinggung? Di sini yang disinggung tuh ini kan, atau dia dikenal dengan nama ini. Nah, dia itu adalah hewan asli Indonesia kan, yang habitatnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Dan di soal pernyataannya adalah setiap hewan asli Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang. Sama sekali tidak menyinggung bahwa ada yang tidak dilindungi undang-undang. Itu kan? Jadi kita nggak bisa menyimpulkan kalau C ini. Gitu. Sorry. Tahu ini ya, tahu poinnya ya. Karena di sini yang disebutkan adalah ada yang tidak dilindungi undang-undang. Ada yang tidak, adanya kan padahal yang disebutkan di atas tadi cuma ada hewan asli Indonesia gitu. Nah, di sini poinnya di sini ada ini yang menjadi salah itu di sini ada sama bukan sama tidak dilindungi undang-undang. Kalau A misalnya, sebagian hewan asli Indonesia yang berhabitat di sekitar Pulau Jawa dan Sumatera dilindungi undang-undang. Ini ada kata sebagian. Padahal di sini jaminannya, dia memberikan jaminan apa? Setiap hewan asli Indonesia dilindungi undang-undang. Artinya apa? Di sini kita bisa berkata kayak gini, semua hewan asli Indonesia itu dilindungi undang-undang. Gitu kan? Kalau sebagian saja kan berarti salah.
Oke, kalau B, sebagian kuau bergaris ganda dilindungi undang-undang. Tadi disebutkan bahwa kuau bergaris ganda itu adalah hewan asli undang-undang, hewan asli Indonesia. Dan hewan asli Indonesia itu dijamin semuanya dilindungi undang-undang. Berarti kalau ada kuau bergaris ganda, dia harusnya semua ya, bukan sebagian, tapi harusnya semua gitu kan. Dia hewan asli Indonesia gitu. Ini juga salah. Ini juga salah. D misalnya, hewan tersebut bukan kuau bergaris ganda, maka tidak dilindungi undang-undang. Hewan tersebut bukan kuau bergaris ganda, maka tidak dilindungi undang-undang. Ini bisa saja terasa benar karena tadi disebutkan setiap hewan asli Indonesia, yaitu tadi disebutkan kuau bergaris ganda, maka dilindungi undang-undang. Maka kalau kita membuat kalimat logikanya menjadi seperti ini. Jika P, maka Q gitu. P-nya itu apa? P-nya itu adalah setiap semua hewan asli Indonesia gitu kan. Termasuk di dalamnya ada kuau bergaris ganda kan. Kuau, misalnya gimana sih? Kuau bergaris ganda. Maka dia itu akan dilindungi undang-undang. Dilindungi undang-undang kan. Oke, jika P maka Q. Kalau di sini kalimat yang D itu apa? Hewan tersebut bukan kuau, berarti bukan P kan? Karena tadi kuau itu P di sini. Maka, gitu kan? Maka tidak dilindungi undang-undang, maka dia bukan Q. Apakah kita review lagi? Apakah kalau tidak P itu kesimpulannya tidak Q dari sini? Tidak ya. Kalau hubungan yang bisa terjadi itu kalau ditidakkan kayak gini, itu adalah hubungan yang berbalik. Ini bisa terjadi kalau tidak Q, maka dia tidak P. Nah, di sini tadi kasusnya yang disoal adalah kasusnya kasusnya disoal adalah tidak P, maka tidak Q. Bukan kuau dan bukan dilindungi undang-undang, tidak dilindungi undang. Maka ini salah. Pernyataan yang ungu ini adalah kesimpulan yang salah. Karena kalau kita punya sekali lagi ya, kalau kita punya P maka Q, yang kita bisa simpulkan adalah tidak Q, maka tidak P. Atau kalau P maka Q gitu kan. Ingat kalau ini adalah hubungannya tidak ada kayak gini, tidak ya. Dia hanya bisa berfungsi ketika dia balik gitu. Oke ya. Jadi ini salah kenapa? Ini salah karena pakai hubungan kita adalah P maka Q. Dan di sini adalah tidak P maka tidak Q, itu adalah salah. Yang benar apa? Yang benar ini. Tidak Q maka tidak P. Nah, ini sangat ini mungkin ya kalau peserta banyak terkecoh mungkin di sini yang di D ini. Karena dia seakan-akan benar kalau kita tidak menggunakan kaidah logika yang benar kan. Tadi disebutkan bahwa semua hewan asli Indonesia dilindungi undang-undang. Dan ini ada hewan tersebut bukan kuau bergaris, berarti kan bukan hewan asli Indonesia gitu, maka tidak dilindungi undang-undang. Rasa-rasanya logis gitu, tapi ternyata tidak logis gitu. Oke ya, yang itu Pak. Semua hewan asli Indonesia yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera dilindungi oleh undang-undang. Ini jelas banget ya, jelas tersirat dari sini. Ini semua hewan asli Indonesia yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera dilindungi undang-undang. Ini benar karena apa? Karena di sini disebutkan bahwa semua hewan asli Indonesia dan Pulau Jawa dan Sumatera ini termasuk dalam Indonesia kan? Nah, maka dia akan mendapat jaminan untuk dilindungi. Oke, seperti itu. Coba dicerna dulu. Yang mana? Oh, nggak ada. Nggak lihat jawabannya ya. Oke. Nah, jadi makanya ini penting untuk belajar materinya dulu gitu. Kemarin waktu saya sosialisasi itu kan juga saya bilang untuk logika harus belajar materinya. Ini yang D ini memang rasa-rasanya benar gitu, rasa-rasanya gitu.
rasa-rasanya logis gitu kan ini, tapi ternyata oke ya, ini coretan nanti saya share aja gitu. Nomor 3 apa jawabannya? Nomor 3. Lalu apa? Nah, oke, kita cek ya. Berdasarkan paragraf 3, manakah pernyataan yang tepat? Paragraf 3. Bukti akan keberadaannya yang hingga kini tetap dijadikan acuan bahwa hewan ini pernah ada di muka bumi. Buktinya itu apa? Beberapa bulu yang akhirnya dikirimkan ke London. Ini adalah buktinya. Beberapa bulu dikirim ke London. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa pernah ada di muka bumi. Inggris, London Inggris. Setelah diteliti ternyata oleh lembaga ini IUCN ya, memasukkan semua jenis kuau bergaris ganda, dalam daftar hewan yang sudah punah. Oke. Nomor 3. Beberapa bulu kuau bergaris ganda dikirimkan ke London dan masuk dalam daftar hewan yang sudah punah. Oke ya, ini bisa benar ya, karena tadi kan beberapa pulau ini kan tadi dikirimkan ke London gitu, dan setelah diteliti dia masuk daftar yang sudah punah gitu. Oke, yang B coba. Ada hewan yang belum punah tetapi bukan jenis kuau bergaris ganda. Nah ini sama sekali tidak disebutkan di dalam teks. Kalau yang belum punah kan, komen yang di teks itu cuma membahas yang punah saja gitu. Yang belum punah gimana? Ya kita nggak tahu gitu. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan gitu. Yang C, ada hewan yang masuk dalam daftar hewan yang sudah punah dan bulunya tidak dikirim ke London gitu. Nah ini tidak dikirimkan. Di tes itu cuma dikasih fakta bahwa bulunya itu dikirim gitu. Sama sekali tidak menyinggung tidak dikirimkan, kan dia sama. Yang D, setiap jenis kuau bergaris ganda dalam daftar yang sudah punah dan bulunya dikirimkan ke London. Di teks itu cuma disinggung apa tadi? Beberapa bulu saja gitu kan. Yang dikirimkan itu cuma beberapa bulu. Dan di sini disebutkan bahwa setiap jenis, kalau setiap jenis itu kan semuanya, gitu kan? Berarti salahnya. Tidak semua kuau bergaris ganda dalam daftar hewan yang sudah punah. Tapi cuma disebutkan beberapa gitu. Beberapa bulunya itu dikirim ke London gitu. Dan apa namanya? Dan dinyatakan dalam hewan yang sudah punah. Kalau di sini disebutkan tidak semua kuau bergaris ganda dalam daftar hewan yang sudah punah. Kita nggak tahu. Maksudnya, apakah kita bisa memastikan tidak semua kuau bergaris ganda dalam daftar hewan yang sudah punah? Kita tuh cuma tahu apa namanya? Kita cuma tahu ini. Sorry. Di sini disinggung bahwa semua jenis kuau bergaris ganda itu dalam hewan yang sudah punah, ya kan? Nah, di sini justru malah tidak semua gitu kan? Tidak semua salah. Yang kalau yang di ini tadi, yang di ini salahnya adalah dari sini setiap jenis kuau bergaris ganda dalam daftar hewan yang sudah punah, benar kan? Karena tadi kan semua, dan bulunya dikirimkan ke London Inggris. Kalau kalimatnya seperti ini kan dan gitu ya. Ini kan dua-duanya. Berarti adalah kalau di sini dimaknai bahwa semua kuau bergaris ganda itu dalam daftar yang sudah punah, dan ini maksudnya kesemuanya itu bulunya dikirimkan ke London Inggris, padahal kan enggak kan. Yang dikirimkan ke London Inggris itu kan cuma beberapa gitu kan. Cuma beberapa gitu kan. Nah, ini salahnya di sini. Nah, ini salahnya. Berarti yang benar adalah yang gitu ya. Ini tadi yang benar yang benar. Oke. Nomor 4. Ini ada pertanyaan dulu nggak? Nomor 3. Paham ya? Nomor 4. Nomor 4 jawabannya apa?
Dulu apa? Kita cek ya. Di Suaka Marga Satwa Look Forever Animal terdapat burung malio. Di Suaka Marga Satwa berarti artinya ada burung malio gitu kan. Kesimpulan yang tepat berdasarkan paragraf 2. Nah, selain kuau bergaris ganda, masih ada beberapa hewan asli Indonesia. Kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Selain kuau bergaris ganda, masih ada beberapa hewan asli Indonesia lainnya yang sudah mendekati kepunahan karena kehilangan habitat dan perburuan liar. Apa misalnya? Badak, burung maleo, mentok rimba, mentok rimba, pesut mahakam, sampai dengan kamsat. Itu tuh apa ini? Ini kan selain bergaris ganda ini, dia masuk ke dalam yang sudah mendekati kepunahan ini. Dan yang disebut tadi adalah mendekati kepunahan kan. Yang ini badak, burung maleo, mentok rimba, pusat mahakam, dan kantan. Tadi dia disebut adalah mendekati kepunahan. Oke. Dan di sini di Suaka Marga Satwa Look Forever terdapat burung maleo, berarti ada burung maleo gitu. Kesimpulan yang tepat berdua. Yang B dulu, ada hewan asli Indonesia yang mendekati kepunahan karena kehilangan habitat dan perburuan liar. Ada ya, apa yang ada ini? Ada di sini adalah apa? Ya ini, ada burung maleo gitu kan. Adanya burung maleo, oke. Dan burung maleo tadi kan disebutkan hewan asli Indonesia karena selain apa tadi, selain kuau gitu ya. Ini kan. Nah, selain ini kan ada yang sudah mendekati kepunahan karena kehilangan habitat dan perburuan liar seperti badak, burung maleo, mentok rimba, pesut mahakam, dan bekantan. Dan ternyata di Suaka Marga Satwa Look Forever ini kan dia ada burung maleo, berarti kan ada hewan asli Indonesia yang mendekati kepunahan karena kehilangan habitat dan perburuan liar. Oke, sementara oke benar ya. Oke, kita cek yang A. Tadi yang E dulu. Semua burung maleo terdapat di Suaka Marga Satwa Look Forever Animal. Nah, di sini yang janggal apa? Semuanya. Semua burung maleo kan. Padahal di sini tuh cuman ada terdapat burung maleo. Ada gitu kan. Nah, ada burung maleo di situ, tapi belum tentu semua burung maleo di situ. Ini janggalnya di sini, oke. Yang A coba. Di luar Suaka Marga Satwa Look Forever ada hewan. Ini kita nggak tahu sama sekali kan fakta di luar Suaka itu. Nah, kita cuma tahunya fakta di sini dapat di burung maleo di Look Forever Animal. Oke. Yang C, di Suaka Marga Satwa itu ada hewan asli yang terlindungi meskipun mendekati kepunahan. Nah, ini ada yang terlindungi, kita nggak tahu kan. Dari mana kita ketahui itu terlindungi gitu kan. Oke, dia mendekati penuhan, oke. Tapi dia apakah terlindungi atau tidak tahu gitu kan. Yang D, sebagian hewan asli Indonesia yang tidak mendekati kepunahan, ini nggak tahu juga tidak mendekati kepunahannya dari mana gitu kan. Oke, berarti yang benar yang B, gitu ya. Oke, dicerna dulu kalau ada pertanyaan. Ini bermain teliti-telitian sih. Teliti-telitian juga nanti beberapa menggunakan menggunakan kaidah-kaidah logika. Yang tahu tadi terkesannya di apa yang? Oh, ini ya terdapatnya ya. Ya harus teliti, ini harus. Oh, kalau terdapat terus ada, itu menunjukkan keberadaan. Gitu ya. Oke. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 5 apa jawabannya? B. Dulu apa? B. Oke, kita cek. Pilihan yang paling tepat. Berdasarkan paragraf 4. Tidak ada pelestarian dan kesadaran dari semua pihak. Ada fakta ini nih kan. Tidak ada pelestarian dan kesadaran dari semua pihak. Pernyataan di bawah ini yang benar. Pada ini oke. Nomor paragraf 4. Jika tidak ada ini, ya, maka bukan menjadi suatu hal yang tidak mungkin bahwa beberapa tahun lagi generasi ini
generasi penerus ini hanya akan dapat melihat hewan tersebut melalui buku, media lainnya saja, bukan secara langsung karena binatang yang bersangkutan sudah punah gitu. Oke. Fakta yang satu kita uji coba. Badak, burung, maleo, mentok rimba, pesut mahakam sampai dengan bekantan sudah punah. Ini benar atau salah? Badak, burung maleo, mentok rimba, pesut mahakam sampai bekantan sudah punah. Nah, di sini disebutkan apa? Kalau ini terjadi, maka ini terjadi kan? Generasi penerus itu hanya bisa melihat hanya dari media atau yang lainnya. Nah, kenapa? Karena binatang yang bersangkutan sudah punah. Ini ada bilangan binatang yang bersangkutan. Nah, binatang yang bersangkutan ini tentunya adalah binatang yang sudah disebutkan di atas tadi. Hewan tersebut tadi apa? Ya ini kan. Ada apa saja tadi yang disebutkan di atas? Badak, burung maleo, mentok rimba, pesut makam, bekantan kan? Nah, berarti kan benar kan yang pernyataan satu tadi? Berarti ini bisa dikatakan benar karena apa? Karena ini ada kata-kata ini nih. Ada kata-kata bukan secara langsung binatang tersebut sudah punah. Kan punahnya ini disebabkan apa sih? Disebabkan oleh ini kan. Jadi kalau kita mau membuat hubungan misalnya, ini bisa hubungan P maka Q maka R gitu. Kalau P terjadi, Q jelas terjadi dan R jelas terjadi. R-nya apa? R-nya ini hanya bisa dilihat di media. Ya kan? Dia hanya bisa melihat di media. Karena apa? Karena binatang yang bersangkutan sudah punah. Kenapa dia punah? Karena tidak ada pelestarian gitu kan. Tidak ada pelestarian gitu. Nah, berarti kalau ini terjadi, P terjadi, Q dan R juga terjadi kan. Maka yang satu ini adalah benar, pernyataannya benar kan. Yang dua apa? Generasi penerus hanya dapat melihat bukan secara langsung. Benar ya? Tadi disebutkan. Binatang sudah punah. Nah, binatangnya tadi kan disebutkan binatang yang bersangkutan kan, bukan binatang sudah punah. Kalau binatang sudah punah, binatang apa gitu kan? Berarti yang benar jawabannya apa? Yang B gitu ya. Kenapa tadi terkecoh yang dua saja? Karena ini ya mungkin nggak dianggap binatang bersangkutan ini. Oh, atau yang ini mewakili semua. Oh, tapi lihat ini cuma berhenti sampai bukan secara tidak langsung, kan? Nah, padahal di sini tadi setelah tidak langsung ada kata-kata karena gitu kan. Karena ini kan juga penyebab kan. Karena bla bla bla. Karena apa? Karena yang satu ini terjadi binatang bersangkutan sudah punah. Gitu ya. Oke, dicermati dulu kalau ada pertanyaan. Oke ya, kalau nggak ada kita lanjut. Nomor 6 apa jawabannya? D. Dulu apa? D. Oke, kita cek. Kalimat bersifat tebal yang barusan tadi kita lihat. Kecuali yang berarti yang tidak senada dengan yang bersifat tebal gitu kan, karena kecuali. Yang tidak senada dengan ini. Bukan secara langsung karena binatang yang bersangkutan sudah punah. Nah, ini kita bisa mempresentasikan. Kita nanti lihat opsinya ya. Ini bisa bukan secara langsung atau sudah punah. Ini kan inti dari kalimat itu tuh sebenarnya itu
mau menyampaikan apa gitu kan. Menyampaikan bukan secara langsung, pasti tidak bisa dilihat secara langsung kan. Tidak bisa dilihat secara langsung di sini. Secara langsung di sini. Sama sudah punah gitu kan. Oke, kita lihat dulu opsi jawabannya untuk menerka-nerka maksudnya itu apa. Kalau yang rumah Hyunbin habis semua dimakan api. Kalau habis semua dia berkaitan dengan punah itu kan hilang ya. Senada dengan hilang gitu kan. Habis semua juga hilang gitu kan. Oke. Berarti dia oke lah kita kalau kita anggap kita senada dulu. Terus nyamuk di rumah Lebron sudah musnah juga ya. Oke. Dia senada juga ya. Oke. Kekayaan Stephen Curry lenyap terimbas pandemi. Ini juga ya, ada senada gitu ya. Kereta api melangsir menjauh dari ibu kota. Melangsir itu apakah hilang? Melangsir itu kan mungkin nggak terlihat dari mata gitu ya, tapi eksistensinya masih ada kan. Nah, oke, dia apa ya? Kita tandai dulu sesuatu yang lebih berbeda dari ketiga atas. Hamtaro hilang saat bermain di taman. Hilang, oke. Hilang di sini, oke. Hilang di sini, oke, hilang gitu ya. Maksudnya lenyap, oke. Kalau yang ABC ini kan sudah jelas-jelas hilang gitu ya. Mesti hilang-hilang, eksistensinya hilang. Oke, sekarang antara B sama E. Kereta api tersebut melangsir menjauh dari ibu kota. Sama Hamtaro hilang saat bermain di taman. Yang lebih antara dua ini, yang lebih menekankan nada kehilangan yang mana? Maksudnya hilang, lenyap gitu. Antara D sama E yang lebih. Kalau kereta api tersebut melangsir menjauh dari ibu kota, itu sesuatu yang wajar nggak? Sesuatu yang wajar nggak? Maksud saya gini, kalau kereta itu kan pasti berjalan kan, terus berjalan gitu kan. Maksudnya ketika itu kereta terus berjalan, hilang dari pandangan, itu wajar nggak? Wajar kan. Tapi kalau misalnya Hamtaro hilang saat bermain di taman, itu kan ada nada, wah ini hilang, harus kita cari gitu kan. Karena dia dinyatakan hilang, orang hilang dinyatakan dicari gitu. Tapi kalau misalnya kereta melangsir, apakah kita harus membuat pengumuman, wah ini keretanya hilang karena sudah berjalan berangkat gitu kan. Nah, berarti yang lebih menyatakan kehilangan yang mana? Yang E ya, yang lebih yang E kan. Berarti dia juga senada gitu. Nah, ini juga senada ini memang agak ini sih, agak apa ya? Agak oke, kalau ABC itu kan sudah benar-benar eksistensinya hilang. Antara D sama E memang agak ini. Tapi kalau saya cenderung ke D gitu kan. Karena dia melangsir gitu. Karena melangsir itu ya fenomena terjadi biasa aja gitu kan. Nggak hilang, benar-benar hilang gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini kan kecuali. Memang ini sih materi-materi apa ya? Semacam kita mencari pola atau kesamaannya itu apa gitu kan. Ketidaksamaan itu apa? Ya diujikan di sini. Memiliki makna yang sesuai. Makna sesuai dengan kalimat yang bersebut tadi. Yang senada tidak senada. Gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan kita lanjut. Nomor 7. Nomor 7 apa? Belum. Dulu apa? B. Oke, kita cek. Mana yang paling mungkin benar pada tahun 83? 83. Oke, berarti ini kita membaca di tabel. 83 itu kan berarti daerah sini ya, di tengah-tengah sini kan? Di tengah-tengah sini kan? Oke. Ini yang dibahas tentang apa? Kenaikan jumlah ya, jumlah.
jumlah spesies. Berarti kita akan ngitung jumlahnya. Jumlah semua. Nah, terdapat sekitar ini dan di sini dibedakan di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa. Berarti kita tinggal ngecek aja kira-kira trennya itu gimana sih? Apakah dia ada penambahan atau pengurangan gitu kan dari tahun ke tahun di Sumatera sama di Jawa. Oke, ini lihat kalau dari sini, ini kan rekapnya itu setiap 5 tahun sekali ya. Ya kan dari sini ke sini 5 tahun, dari sini ke sini 5 tahun, dari sini 5 tahun, 5 tahun gitu. Dan yang ditanyakan di 83. 83 kan di sini, di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah sini ya di atas. Dan 81 sampai 86 itu kan 5 tahun. Dan di sini ada apa ini? Ada jumlahnya kan mengalami penurunan ya, baik di Pulau Jawa sama Pulau Sumatera gitu kan. Nah, untuk bisa mengetahui trennya itu gimana, kira-kira idenya apa? Ide untuk menentukan itu. Kalau saya idenya adalah mencari rata-rata kepunahan per tahun, gitu kan. Dari sini ke sini kan 5 tahun kan, 81 sampai 8 itu kan 6 itu kan 5 tahun. Berarti secara selama 5 tahun dari 81 86 itu dia berkurang berapa tuh? 80 dikurangi 32 berapa? Berapa? 48 ya. Nah, selama 4 tahun 5 tahun itu 48. Berarti kalau secara per tahun berarti kan dibagi 5 kan rata-rata per tahun. 48 kalau dibagi 5 dapat berapa? 8 9 ya. 9 kali 5 kan 45. 45 30 dibagi 5 6, 9,6. Berarti dia setiap tahun hilang 9,6 spesies atau berkurang sedikit. Kalau yang di Sumatera ada berapa ini? 65 dikurangi 52 berapa? 13 ya? Iya enggak? Iya enggak sih? 13 kan? Nah, 13 kalau per tahun hilang berapa? 2,106 ya. 30 ya 2, nah kalau misalnya ini dari 81 ke 82 83 dan dia per tahun itu dia hilang sekitar 9,6 spesies di Pulau Jawa dan 2,6 di Pulau Sumatera. Berarti kalau kita mau membandingkan per tahun di 83 berarti kira-kira berapa ini? Kalau 81 yang di Pulau Jawa itu kan 80 tahun 81 ini 1881 kan 80. Berarti kalau 83 itu kan setelah 2 tahun ya. Berarti hilang berapa? 9,6 kali 2 berapa? 6 tambah 6 12 19,2 ya. Berarti kan kalau selama 2 tahun hilang 19,2 kan. Berarti ya tinggal dikurangin aja. Kalau di Pulau Jawa berarti dia 80 dikurangi 19,2. Kira-kira berapa ya? 8 0 gitu ya. 7 dikurangi 1 60. Nah, kira-kira di tahun 83 yang di Pulau Jawa ada sekitar 60,8. Kalau di Pulau Sumatera karena dia per tahun itu hilang 2,6, maka kalau setelah 2 tahun dia hilang berapa? 5,2 ya. Iya enggak? 5,2. Yang awalnya 65 kan? 65 hilang berapa tadi? 5,2. 8 ini berapa ini? 14 dikurangi 5 berapa? 9 ya. 59, oke, kita cari angka-angka yang mendekati. Kalau di Pulau Jawa berarti dia mendekati 60,8, kalau di Pulau Sumatera mendekati 59,8. Kalau di Pulau Jawa tadi mendekati berapa tadi? 80, berapa? 60,8 ya. Kalau di Pulau Jawa mendekati 60. Apakah ada yang mendekati ini? Ini 31 jauh sekali, 70 juga masih jauh, 75 juga masih jauh. Kalau yang Pulau Sumatera tadi 59,8 ya. Yang paling mendekati mana? Yang B ya. Gitu. Nah, ya seperti itu. Idenya
apa namanya, mencari pengurangan per tahun itu berapa. Itu ya. Ada pertanyaan untuk yang soal ini? Yang penting kita menemukan idenya apa. Oke, kalau nggak ada nomor 8. Apa? Nomor 8 apa? A. Dulu apa? A. Persentase pengurangan jumlah spesies kuau bergaris tertinggi terjadi di Pulau Jawa pada tahun 8. Yang dicari adalah persentase pengurangan pada tahun tertentu. Oke. Kalau misalnya nih, kalau pengurangan tahun 86. Gini. Kalau saya uh, punya data tahun 2000, 2001 sama 2002. Kalau yang ditanya itu pengurangan pada tahun 2001. Pengurangan pada 2001. Nanti kita membandingkannya dengan tahun 2000 atau tahun 2002. 2000 ya, karena dia kan pengurangan. Terjadi pengurangan pada 2001, berarti dia berkurang. Misalnya berkurang 50, berarti dari 2000 ke 2001 dia itu berkurang 50. Sehingga tahun 2001 itu terjadi pengurangan sebanyak 50. Berarti kalau ada seperti ini, pembandingannya adalah dengan tahun sebelumnya. Oke. Itu untuk ide awal. Nah, berarti persentase pengurangan yang tertinggi di Pulau Jawa pada 86. Apakah kalau nyari persentase ini ya, apa tahu ya, jadi misalnya yang dicari gitu, yang dicari dibagi yang diketahui itu yang pembandingnya gitu, dikalikan 100%. Persentase rumusnya itu. Oke, di Pulau Jawa pada tahun 86. Oke, berarti kita sebenarnya tinggal mencari, karena semua itu dikalikan 100%, berarti kita tinggal mencari selisihnya dibagi dengan tahun yang bersangkutan. Ini harus nyari sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali. Tapi aku males banget hitungnya ini. Kalau ini tapi bener nggak ya? Bener ya nyarinya? Maksudnya, jadi kalau misalnya nih, kalau A berarti yang A itu adalah Pulau Jawa tadi kan 32 ya. 32 dibagi kurang 80 per 80. Ini berapa ini? 8 48 ya. Ini yang pertama, ini nanti dibandingkan dengan yang B misalnya. Yang B tadi kan di Pulau Jawa juga pada tahun 91. Berarti 16 dikurangi 32 per 80 gitu. 16 kan 16 juga per 80 gitu ya. Yang kedua ini sama ini kan dibandingin nih. Oh jelas masih gede yang ini kan, dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Tadi ngitungnya gini. Perkiraan. Ya, oke lah. Sempat lolo ngitungnya gini gak? Oke. Berarti bener ya. Pokoknya nanti diteruskan aja sampai yang C, yang D, sama yang E. Nanti kalau paling gede ini ya berarti yang paling benar. Itu. Nah, ini ditulis dulu kalau mau ditulis gimana caranya.
Sudah? Sudah? Oke. Nggak ada pertanyaan ya. Jadi yang perlu di ini adalah yang penting tahu gimana sih nyari persentase gitu. Ini sering terjebak kalau persentase itu nggak dibagi dengan ini, nggak dibagi dengan data pembandingnya gitu. Seringnya salahnya di sini, cuma dicari selisihnya gitu. Padahal kalau persentase itu kan harus pembandingnya itu apa gitu kan. Kalau kita menyatakan kenaikannya berapa persen gitu. Oh 2%. 2% itu 2% dari apa gitu. 2% dari tahun sebelumnya atau 2% dari tahun 5 tahun sebelumnya gitu. Jadi harus ada data pembanding gitu. Kalau persentase itu ambigu kalau cuman naik 2%. Tapi 2% dari apa? Oke. Nomor 9. Nomor 9 jawabannya apa? Belum. Lalu apa? Belum. Oke, kita coba. Pernyataan sesuai dengan paragraf 1. Kompleks ESPN ini kepanjangan bahasa Inggris ya. WWOSC itu apa? Walt Disney World ESPN bahasanya gimana? WWOSC gitu. Double oke lah. Double ESPN WWOSC luar biasa besarnya dan luar biasa lengkapnya. Mau melaksanakan event apa saja bisa. Setiap venue dihubungkan dengan jalan setapak yang bermandi matahari serta pohon palem. Di kanan kirinya terdapat bangku taman dan kios-kios jajanan. Jelas sangat layak untuk menggelar acara ini. Yang A coba. Ada kompetisi NBA, MLS dibuat terpusat di luar WWOSC, tetapi masih bagian dari Disney World Resort. Oke. Coba ini kata-kata di sini ada di luar WWOSC kan? Di luar WWOSC. Padahal di sini ya disinggung adalah WWOSC itu sangat besar gitu kan, luar biasa besar dan luar biasa lengkapnya. Mau event apa saja gitu kan? Event apa saja bisa dilakukan di situ gitu. Nah di sini disebutkan ada kompetisi. Yang pertama kita nggak tahu dia ada atau enggak gitu kan. Bukan. Penekanannya di sini. Penekanannya adalah dia terpusat di luar WWOSC. Padahal tadi disebutkan bahwa event apa saja ya di situ gitu kan. Nah itu ini kan salah gitu. Semua kompetisi NBA MLS dibuat terpusat di Disney World Resort. Oke. Di sini bentar. Kalau melihat kalimatnya ya, ini kan WUSD ini kan kompleks kan, dan World ini itu seperti induknya gitu. Dari sini kan di bawah ini kan disinggung Walt Disney World Resort. Terus di sini juga ada NBA itu kan acaranya. Dan di sini juga Disney World Resort punya segalanya. Nah berarti kalau di sini saya bisa berkesimpulan bahwa WWOSC ini berada di dalam Walt Disney World Resort. Jadi kalau misalnya sorry. Oh iya. Ini tuh ini ya. Jadi kalau yang misalnya yang di ini adalah WDWR gitu. WDWR. Dan di dalam WDWR itu ada kompleks ESPN WUST ini. Nah, di dalam itu ada WWOST. Kenapa saya bisa menyimpulkan kayak gitu? Karena di sini ini pertama kita tahu konteksnya bahwa dia adalah kompleks gitu kan. Dan di sini menyinggung WDWR gitu kan. WDWR itu apa? Ya mau nggak mau dia pasti yang menaungi kompleks yang itu kan. Karena ini masih dalam satu ini. Nah,
Di sini disebut bahwa semua kompetisi NBA dan MLS dibuat terpusat di Disney World Resort. Padahal NBA dan MLS ini kan NBA dan MLS itu mana? NBA dan MLS sebenarnya itu dia disinggung di mana? MLS mana? MLS disinggung di mana? Ada ya? Dia disinggungnya justru kalau NBA disinggungnya di sini ya. Ya kan? Atau kalau misalnya kita mau menyimpulkan dari kata ini, event apa saja gitu kan. Event apa saja bisa, termasuk di dalamnya ada NBA dan MLS karena semua event gitu kan. Itu terpusat di WDWR gitu. Apakah semua itu ada di WDWR? Dia kalau di sini event apa saja dilaksanakannya di WWSE-nya ya, di sini kan. Tapi bukan berarti juga di sininya kan ada juga mungkin di sini. Yang di ini. Di sini. Ini kan termasuk masuk WDWR. Padahal yang di sini event apa saja bisa dilaksanakan di dalam WOST kan. Nah, di sini kalau di sini semua NBA dan MLS itu ada di DWR ya, WDWR-nya. Apakah itu benar? Padahal itu kan cuma ada dalam sini, belum tentu juga ada di sini kan. Nah, ini yang B ini salah karena dia mengasumsikan semuanya itu ada di WDWR kan. Iya nggak? Sebentar. Ini ada berapa proses ya? Sebentar. Oke, kita lihat dulu yang C. Ada kompetisi di luar NB MLS yang dibuat terpusat di ini juga nggak ada dua kompetisi ada kompetisi di luar NBA dan MLS kita juga nggak tahu. Bentar. Kenapa nggak disinggung MN ya? Ini kayaknya ada yang kurang di paragrafnya. Apakah saya salah ya ngambil paragraf? Soalnya kalau di sini pertama ya ini ada kata-kata terpusat gitu ya. Ada kata-kata terpusat, terus ada kata-kata home away gitu kan. Apakah kita menemukan kata-kata home away di paragraf di atas, di paragraf ini? Nggak ada kan? Ini sepertinya ada paragraf yang hilang. Ya, tinggal bisa dikerjakan kalau kayak gini. Ini mungkin ya kayaknya ini paragraf 2 ini kayaknya paragraf 2. Ini paragraf 3, ini paragraf 4. Ini kayaknya ini paragraf 1 nggak bisa disimpulkan ini. Paragraf 1 nggak bisa disimpulkan ya. Bisa. Nomor 9 bonus ya. Oke, nomor 10 coba. Berarti paragraf 2 kecuali gitu. Nah, ini paragraf 2 baru nyambung nih kan, dia bahas ESPN sama WUSC itu kan. Nah, paragraf ini nomor 9 itu ada kata-kata MW, terus ada kata-kata NBA, MLS gitu. Dia nggak disebutkan gitu. Nomor 10 pernyataan ini benar kecuali berarti yang salah kan? Yang satu, apabila melaksanakan event di kompleks ESPN, maka terhubung dengan jalan setapak yang bermandi
matahari serta pohon palem. Benar ya? Tadi kan semua dihubungkan dengan ini, jalan setapak dan pohon palem dari sini. Setiap venue ini kan dihubungkan dengan setapak yang bermandi palem. Setiap venue kan berarti venue apa saja gitu kan? Venue mana saja gitu kan? Tempatnya mana saja gitu kan? Berarti ini benar. Yang B, tidak ada kompleks SPN yang tidak bisa melaksanakan event. Artinya apa itu? Berarti semua kompleks SPN USC bisa melaksanakan event gitu kan? Nah, berarti benar kan? Event apa saja bisa dilakukan di sini kan? Event apa saja bisa gitu kan? C, tidak ada event yang tidak dilaksanakan di kompleks ESPN WUSC. Benar ya? Event apa saja bisa dilaksanakan di situ. Kalau yang B tadi kan tempat mana saja di ESPN WUSC itu bisa melaksanakan event apa saja. Nah, ini juga bisa. Apabila tidak dihubungkan dengan jalan setapak yang bermandi, apabila tidak dihubungkan dengan jalan setapak yang bermandi matahari serta pohon palem, maka event tidak bisa dilaksanakan di kompleks ESPN USC. Ini berat tak? Sekarang gini, yang menentukan event bisa dilaksanakan atau tidak ini itu apakah yang menentukan itu adanya jalan setapak yang bermandi matahari? Bukan ya. Yang menentukan event itu bisa dilaksanakan di mana saja adalah kompleks kompleks apa tadi? ESPN-WUSC yang luar biasa besar kan. Nah, ini berarti salah ini kan. Nah, salahnya di situ. Kalau yang E, maksudnya yang benar yang ini karena dikecuali. Yang E, semua event di kompleks SPN pada filmnya di kanan kiri terdapat bangku tanaman. Benar ya, ini dari kalimat terakhir. Kalimat terakhir di sini. Kan sini terdapat bangku dan kios-kios jajanan. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah ya D. Jawabannya D. Nomor 11. Paragraf 3. Apabila LeBron adalah pemain bintang Lakers di NBA dan anggota keluarganya tidak diperbolehkan berkunjung. Dan ini ada dua kondisi ini. Kan? LeBron adalah pemain LeBron adalah pemain bintang Lakers di NBA kan. Nah, dan ya, anggota keluarganya tidak diperbolehkan berkunjung. Tidak boleh. Paragraf 3. Kita cek. 1, 2, 3. Iya kan? Dia bahas 3 kan, NBA bahas 3 kan. Berarti ini ada satu paragraf yang hilang. Ada satu paragraf yang hilang. Nomor 3, oke. Khusus NBA, rombongan yang Ornado itu nanti maksimal, ya NBA maksimal itu jumlah ini. Setiap tim dibatasi membawa 35 orang. Oke. Setiap timnya ya, setiapnya dibatasi. Anggota keluarga para pemain baru diperbolehkan berkunjung. Ini berkunjung apabila ini ada syaratnya jumlah rombongan tim berkurang. Ya ini setelah playoff ronde pertama selesai. Berarti kalau tim berkurang gitu kan, kalau misalnya ini P, anggota itu diperbolehkan berkunjung gitu kan. Kalau dia timnya berkurang, maka boleh berkunjung gitu. Di sini apa? Dan ingat dan yang diingat antara yang ini tim berkurang maka boleh berkunjung sama yang sebelumnya ini nggak ada hubungannya. Maksudnya nggak ada hubungan sebab akibat yang saling berkaitan PQR gitu ya. Kalau ini sendiri ya, khusus NBA, yang ini NBA, maka maksimal berkunjung itu 1.600 orang. Dan setiap tim dibatasi 35 orang.
Oke, kita cek. Anggota tidak boleh berkunjung. Anggota tidak boleh berkunjung berarti apa? Tidak Q ya. Kalau tidak Q maka bisa tidak P. Maka P, kalau P tadi kan berkurang. Kalau tidak P berarti tidak berkurang. Atau belum berkurang juga bisa. Tidak berkurang tidak berarti tidak berkurang itu tidak sama dengan bertambah ya. Ingat, kalau tidak berkurang itu tidak sama dengan bertambah. Bisa saja dia tetap gitu. Stagnan kan bisa juga. Atau bisa juga dia relatif bertambah. Banyak ya, itu yang yang buat kondisi. Jadi kalau misalnya tidak berkurang, itu bisa saja dia itu tetap relatif relatif tetap kalau dalam bahasa matematika berarti mendekati sedemikian tak hingga menuju tetap gitu kan, atau dia juga relatif bertambah atau bisa dikatakan mendekati menuju tak hingga sedemikian rupa menuju tak hingga menjadi bertambah. Jadi bisa berapa kondisi itu, bisa relatif tetap, bisa relatif bertambah, bisa tetap, bisa bertambah. Bisa 4 kondisi ya, bisa beda-beda. Jadi tidak berkurang itu tidak sama dengan bertambah. Oke. Berarti kalau ada kata bertambah jelas salah ini. Yang B ini kan jelas. Belum berkurang. Belum berkurang berarti kan tidak kan? Benar ya. Yang depan. Tim Lakers dibatasi 35 orang. Apabila LeBron itu ternyata pemain bintang Lakers di NBA kan. Kalau dia pemain bintang di NBA berarti mana dia? Kalau dia NBA kan maksimal dia 1.600 orang. Dan tiap tim itu dibatasi 35 orang kan. Berarti artinya kalau dia NBA maka setiap tim dibatasi 35 orang. Berarti ini benar ya. Berarti tim Lakers dia dibatasi 35 orang karena dia termasuk di NBA. Berarti yang benar yang A. Gitu ya. Dan dia dihubungkan sama dengan CDE nanti kalau di ini atau jelas salah karena dia kan di sini menggunakan kata dan. Ingat di sini dan kan. Di sini atau salah. Ini juga atau nih. Nah, kita juga bisa ngecek salah kan dia. Ini malah nggak ada, harusnya ada dan apa gitu kan. Ini juga dan apa nggak? Jadi jawabannya adalah yang A. Ada pertanyaan? Atau kita dulu juga boleh. Asik gak sih belajar logika itu? Asik kan? Pusing-pusing asik kan? Iya, ya itu makanya logika itu seperti itu kan. Kalau kita udah belajar makanya maka dulu saya pernah bilang kalau ada orang dengan mudahnya bilang logikanya gini 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 gini. Logika mana yang dimaksud gitu kan? Logika itu kan ada kaitannya dan sebagainya. Itu gak boleh. Oke. Nanti harus banyak. Selain ini kalian juga harus latihan mandiri ya. Oh iya, kalau sekarang kan ada tryout itu. Kalian udah coba tryout belum? Akhir-akhir ini. Belum ya? Ikut aja itu. Di Zenus itu juga sekarang kan ada yang ngadain tiap hari. Ada yang batasnya tanggal 31 Januari pas saya buka di Zenus. Kalian kok udah berlangganan. Dan kalau saya kan tryout lebih enak pakai komputer yang gede dan bisa untuk benar-benar latihan sesuai kondisi di sana gitu. Sekarang Zenus bisa di komputer juga. Tryout. Oke, nomor 12. Udah sempat ke 4. 4. 1, 2, 3, 4. Apapun olahraganya Anda mainkan, fasilitas di sana sangat indah.
Ucap Jin Laranaga, pelatih tim basket University of Miami. Saat kami bermain di sana, fasilitas yang kami dapat sudah seperti NBA. Disney World Resort punya segalanya. Oke, tambah dia. Yang benar. Ada olahraga yang dimainkan dengan fasilitas sangat indah dan seperti NBA. Ada olahraga yang dimainkan dengan fasilitas sangat indah dan seperti di NBA. Ini ya bisa tersedia saat kami bermain di sana gitu kan. Fasilitas yang kami dapat sudah seperti NBA. Saat kami bermain di sana. Berarti kan ada olahraganya di sana kan karena udah dimainkan gitu ya. Jadi ini kemungkinan bisa gitu ya. Ada olahraga dimainkan indah dan seperti NBA ini oke, ini bisa. Semua olahraga dimainkan di semua olahraga dimainkan. Oke. Ah, ini. Semua olahraga yang dimainkan di ini memiliki fasilitas yang sangat indah dan seperti NBA. Apakah semua itu sangat indah dan seperti di NBA? Kalau di sini ya disebutkan apa? Apapun olahraga yang dimainkan, fasilitasnya sangat indah kan. Tetapi yang seperti NBA itu cuman yang dimainkan di sana gitu kan. Yang saat itu dimainkan kan di sini. Saat kami bermain di sana, fasilitas yang kami dapat sudah seperti NBA gitu kan. Apa? Tetapi tidak semua, cuman ada saja gitu. Ada saja waktu itu ada yang dimainkan di sana gitu. Kan tidak semua. Memang semua itu maksudnya sana itu sangat indah gitu kan. Memang, tetapi dia tidak semua seperti NBA. Yang seperti NBA yang apa? Yang waktu itu dimainkan di sana gitu kan. Ya dimainkan oleh siapa? Oleh Miami gitu kan, Miami gitu kan. Oke, berarti ini salah ya, soalnya di semua. Yang T, tidak ada fasilitas di Disney yang tidak memiliki fasilitas seperti NBA. Ini sama juga kita mengatakan bahwa semua fasilitas di Disney memiliki fasilitas seperti di NBA. Padahal yang sama seperti NBA itu yang waktu itu dimainkan di sana kan. Tidak semua, maksudnya bukan semua. Kalau tidak ada berarti kan semua gitu kan. Tidak ada fasilitasnya ini yang tidak gitu kan. Tidak. Nah, ini salahnya di sini yang di NBA. Yang D, di DWR ada yang sangat indah dan tidak seperti di NBA. Padahal tadi disebutkan bahwa di ini seperti NBA kan. Ini masih tidak seperti kan salah. Salahnya di tidak ya. Yang E, ada fasilitas yang standar. Aku kalau mikir tuh males ngomong ya. Ada fasilitas yang sangat indah, ada fasilitas yang sangat tidak indah, dan tidak seperti di NBA berada di luar Disney World. Nah, ini saya ngawur lagi kan. Ini kan ada fasilitas yang sangat tidak indah, padahal tidak disinggung sama sekali sangat tidak indahnya. Ini lebih ngawurnya. Dan tidak di NBA juga tidak disinggung. Berarti yang benar adalah yang oke, dicerna dulu kalau ada mau ditanyakan. Besok kalau ada satu soal mikirnya lama banget, langsung skip dulu. Skip dulu. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan lanjut. Nomor 13. Tabel 2. Jika 1/8 dari pengunjung adalah penonton acara olahraga pada tahun 2015, berapakah jumlah pengunjung bukan penonton? Kita meninjau tahun 2015. 1/8-nya itu adalah penonton acara. Ya ditanyakan yang bukan penonton acara. Oke. 1/8-nya itu penonton acara, yang ditanyakan jumlah yang bukan penonton acara. Ini sebenarnya tinggal ngitung aja sih. Tahun 15 kan ini. Yang jumlah pengunjungnya, berarti kalau jumlah pengunjung itu berarti ada yang penonton acara sama
bukan penonton acara kan, berarti gabungannya. Tahun ini kan ada 73. Nah, 1/8 dari 73 itu adalah penonton acara. Kalau 1/8 itu penonton acara, yang bukan penonton acara berapa? Berarti dia 7/8 kan? Ini kan kalau dijumlahkan kan 1 ini. Paham kan? Kalau 1/8-nya ini, kalau 1/8-nya ini dia itu penonton acara, 1/8-nya penonton acara, berarti sisanya bukan penonton acara. Sisanya berarti berapa? Ya 7/8 kan? Untuk menjadi 10 kan? Nah, ini berarti bukan penonton acara kan? Bukan penonton. 7/8 dari 73 berapa? Sudah dihitung belum? Berapa ya? Ini dalam ribuan ya, dalam ribuan. Berapa? 73 dibagi 8 berapa? 9 kali 8 berapa? 72 ya. 9 kali 8 72. Yang depannya 9. 9.000 ya. Satu-satunya depannya 9 adalah 9.000. Ini nanti kalau dihitung mesti sama. Nggak harus dihitung secara pasti, nanti yang penting ini kan depannya 9 di dalam ribuan. 9 ini kan 72, 1, 10. Nah, benar 1. 1882. Ya. Itu ya. Tinggal ngitung, menginterpretasikan data. Ada pertanyaan? 013. Oke. Kalau nggak ada 014. Persentase kenaikan pengunjung 15 sampai 2015. 5 sampai 2015. Ya, sama caranya seperti tadi. 2015 berarti kan kalau dari 2005 sampai berarti 2015 tahun ini jumlahnya berapa gitu kan? Dikurangin jumlah pada tahun 2005. Nah, dibagi tolakannya kan 2005 awalnya kan. Jumlah ya ini bukan kita hitung aja tahun 15 berapa tahun 15 itu 73, 5 itu 65, 73 per 65, dikurangi 65. 73 dikurangi 65 per 65 kali 100. Ini berapa? Bapak? Kalkulator aja ini. Ini ya, tapi besok kalian harus hitung ya kalau karena nggak butuh kalkulator. 8 ya. 8 per 65 kalikan 100%. Iya nggak sih? Bagi berapa ini? Ini kalau kita bagi 5 kan dapat 1, 3, 13 ya. Ini kalau dibagi 5 dapat 20 ya. 20. 8 per 13 kan nggak sampai 1 nih. Kalau dikalikan 20 ya mesti kurang dari 20. Berarti ini jelas salah ya. Yang 20% lebih kan jelas salah. Dan apakah kalau 10% ini kan setengahnya 20 kan? Iya kan? Setengah 20% maksudnya. Nah, 8 per 13 kan bukan setengah. Iya, pasti jawabannya ini. 12,6. Seperti itu. Nah, ini juga mungkin bisa dipelajari juga trik-trik cara ngitung kayak gitu ya, memperkirakan. Nggak harus ngitung per presisi gitu kalau misalnya bisa mempercepat gitu. Ada pertanyaan?